Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, di tanganku ini ada HP Realme 8i. Jadi HP ini itu milik pejuang COD. Beli keadaan hanya getar saja. Asumsi awal itu hanya rusak LCD, tapi sudah dicoba LCD beberapa kali masih tetap nggak muncul gambar. Lalu apa kira-kira ini penyakitnya? Nah, kali ini kita akan bahas hal-hal apa aja penyebab HP itu hanya getar saja. Nah, untuk menganalisanya kita cek dengan smart USB. Saat coba dicas itu konsumsi arusnya normal ya, 1 ampere lebih. Berarti kan mesin berproses, cuman gambarnya tidak muncul. Biasanya kalau kasus kayak gini itu LCD atau mesin. Nah, ini tinggal yang mana. Untuk opsi LCD itu sudah dicoba, masih tetap tidak muncul gambar. Berarti kan bukan LCD-nya ya, melainkan mesinnya. Nah, kalau kita sudah ngomongin mesin, kita mesti bongkar dulu nih HP. Dan kita akan cek analisa di mana posisi kerusakannya. Nah, ini untuk framenya sudah saya buka. Lalu ya, untuk kondisi mesin memang belum pernah diapa-apain itu ya, bilang pemilik. Dia beli itu kondisi mesin ini terawat. Hanya setelah jatuh itu dia langsung ngeblank hitam. Lalu dicoba LCD yang lain sama pemilik awal ya, itu tetap nggak bisa ya, terus dijual kondisi apa adanya. Nah, dibelilah sama pejuang COD ini. Belum sempat dibongkar apa-apa, hanya coba di LCD kembali, masih tetap ya. Nah, saya akan coba analisa dulu di awal itu di konektor LCD-nya. Karena yang berkaitan langsung LCD itu ya konektor ini sebelum menuju ke mesin ya. Kita harus pastiin dulu jalur bagian displaynya atau jalur bagian lampunya itu baik-baik saja. Dengan cara gimana ya, kita mesti cari skemanya. Ya, ini saya akan copot dulu. Lalu setelah saya coba cek tadi itu nggak terlihat ada tingkat korosi ya. Saya tidak menemukan ada tingkat korosi. Karena biasanya kalau penyebab utama itu biasanya korosi dan sudah mulai kerak atau item-item di konektornya, itu penyebabnya bisa tidak muncul gambar juga bisa ya. Ya, kita akan langsung ke bagian ininya ya, mainboardnya ya. Ini saya akan copot dulu ya. Oke. Ya, ini kelihatan terbuka ya. Oh, enggak masalah, ini enggak masalah ya. Enggak masalah. Dan ini sih bekas thermal padnya ya. Jadi thermal pastanya tuh bleber. Oke, kita fokus di konektornya ya. Ini saya akan coba kita fokus di konektor ini LCD-nya. Ini semacam ada gabus ya, kita lepaskan. Ini ada apa ya, supaya kita lebih tepat untuk ngukurnya ya. Karena sebelum kita melangkah ke bagian IC displaynya ataupun IC lampunya, ukur pertama kalinya itu di sini ya. Nah, analisa step by stepnya kayak gitu. Kalau
teman-teman dapat kasus tidak muncul gambar. Pertama LCD, kalau dicoba beberapa kali nggak mau, ya coba konektornya, ukur. Nah, diukur, cari diagram displaynya. Ini perhatiin ya, ini kan ada 1, 2, 3, 4 jaluran ya. Ada 4 jalur ini, di kaki berapa kita ukur nilai hambatan dalamnya. Dan semua harus muncul nilai hambatan dalam. Itu wajib ya. Kalau yang namanya sudah ada jalur-jalur begini, itu wajib kalau diukur dioda mode muncul nilai resistansi. Nah, cara ngukurnya dengan multitester digital ya. Itu di setelan dioda mode ya, lalu kita tinggal yang merah ini kita tempelkan ground juga bisa, lalu kita yang hitam buat ngukur ya. Nah, yang pertama tadi keluar, yang kedua keluar. Ini yang ketiga ini kayak nggak keluar ya. Kalau yang keempat keluar. Jadi ada satu jalur yang nggak keluar ya. Nah, ini yang kuning ini nggak keluar ya. Jadi yang biru, merah keluar, ini apa, kuning ya, kuning yang urutan 3 tuh nggak keluar. Itu menandakan jalur nggak nyampe di konektor. Dan setelah di tracking itu jalur bagian display. Lalu apa solusinya? Kita coba goyang dulu konektor LCD-nya. Jika digoyang konektor LCD masih nilai resistansinya nggak muncul, berarti kita tracking tuh jalur yang 3 tadi. Yang warna kuning kita tracking ke atas, ke bagian komponen mana aja, lalu kita ukur sampai nilai resistansinya keluar nggak. Nah, kalau di atas trackingan jalur keluar, lalu di bagian konektornya nggak keluar, kita jumper gitu ya. Namun seringkali dijumpai kalau jatuh itu kaki yang ada di konektor nggak connect, itu bisa juga ya. Makanya kita coba goyang dulu nih untuk konektor LCD-nya. Siapa tahu dia efek jatuh kaki yang 3 tadi tuh nggak nyentuh ya. Karena benturan dia jadi retak dan nggak connect ya. Sehingga kita coba panasi, tujuannya supaya kakinya tuh melebur dan connect kembali. Nah, ini untuk untuk pemanasannya usahakan jangan terlalu panas ya. Ukurannya 350 lah maksimal. Oke, setelah itu kita akan cek kembali jalur yang dari kiri itu angka 3 ini, yang warna kuning ya. Itu kita ukur kembali. Kalau tadi kan yang 3 tuh nggak keluar ya. Jadi yang ini tuh nggak keluar. Kalau kita cek ini nanti keluar, berarti ya alhamdulillah sudah nyambung kembali kayak gitu. Jadi itu kunci ya, kunci sederhana untuk analisa HP tidak muncul gambar ya. Yang pertama LCD, yang kedua ya kayak gini. Sampai ketemu ya. Nah, ini saya coba cek ini keluar. Lalu yang ini agak kecil sih, jadi agak susah sebentar. Nah, ini keluar. Ya, jadi keluar ya. Yang 3 sudah keluar dan berarti artinya ini sudah nyambung. Wah, ini berarti kita nggak perlu tracking lagi ke bagian atasnya ya. Karena ternyata permasalahan di bagian kaki konektornya, bad connect ya.
Oke, kita akan coba ya. Dan mudah-mudahan sih ini sudah muncul gambarnya ya, karena secara analisa pengukuran itu sudah keluar nilai resistansinya. Oke, saya akan coba cas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini getar. Alhamdulillah, realme-nya sudah muncul ya. Realme-nya sudah muncul. Ya, jadi begitu ya teman-teman ya. Proses untuk memperbaiki HP kondisi rusaknya itu getar saja. Asumsinya no display, tidak muncul gambar. Dan mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman semua. Oke, itu saja ya, semoga bermanfaat dan saya doakan semoga teman-teman sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Bye bye, tetap semangat pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah.